Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kirom dengan NIM 031122230037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan, di mana saya menganalisis laporan keuangan dari PT Mustika Ratu dengan metode analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Nah, di mana di ketiga analisis ini ada perbedaan perhitungannya. Nah, yang pertama-tama kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dari analisis perbandingan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mencari berapa hasil dari tahun 2022 dan 2023 dari PT Mustika Ratu di laporan keuangannya. Nah, setelah itu kita berhitung mencari selisih naik atau turunnya, contohnya kas dan setara kas. Kita cari selisihnya dari 177.143.354.144 dikurangi 128.090.132.050.132.020. Nah, kita cari selisihnya. Nah, hasilnya yaitu 49.053.222.124. Nah, lalu kita cari persentase penyusutan atau kenaikannya. Nah, di mana mencari penyusutan dan kenaikan suatu perusahaan itu, kita harus membagi dari hasil selisih yang dari 2023 dan 2022 dikali dengan hasil dari kas dan setara kasnya, dibagi dari tahun 2022 sama hasil selisih antara 2022 dan 2023 hasil. Nah, setelah itu kita kali 100 dan hasilnya 27,69%. Nah, lalu kita cari rasionya. Si rasionya ini kita tinggal bagi saja dari tahun 2022 ke 2023 dan hasilnya 0,72. Nah, interpretasinya kas dan setara kas menurun. Nah, jadi dari tahun 2022 ke 2023 itu si kasnya itu turun. Nah, menjadi 49.053.22124 atau sekitar 27,69%. Karena penurunannya disebabkan adanya pembelian aset dan atau penambahan modal dari si perusahaan PT Mustika Ratu tersebut. Lalu piutang lain misalkan kita bawa piutang usahanya yaitu 166,316.482.373. Nah, selisihnya yaitu 17.067.837.019. Ini masih minus di piutangnya. Nah, di mana interpretasinya piutang usaha pihak relasi mengalami penurunan sebesar 17.067.837.019 atau sekitar 10,26%. Nah, disebabkan karena adanya pihak ketiga dari si PT Mustika Ratu Tbk ini. Lalu yang ketiganya persediaannya kita di PT Mustika Ratu ini kebetulan ada kenaikan. Nah, dimana dari tahun 2022 itu 206.064.896.313 mengalami kenaikan di 2023 sebesar 231.539.535.041. Nah, selisihnya yaitu 24.890.068.728. Di tahun 2022 mengalami kenaikan. Nah, interpretasinya persediaan naik sebesar 12%, 12,4%. Nah, selanjutnya kita akan persediaan lalu asetnya. PT Mustika Ratu Tbk memiliki aset tetap dengan dari aset tetapnya dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 3.807.083.628 atau dalam persentase 7,73. Nah, lalu yang terakhir modal sahamnya. Nah, modal saham PT Mustika Ratu Tbk ini tidak turun ataupun tidak naik. Jadi tetap dari tahun 2022 ke 2023.
Lalu kita akan lanjut ke laporan laba ruginya. Nah, di mana penjualan bersihnya si PT Mustika Ratu Tbk ini memiliki kenaikan sebesar 905.465.156 atau sebesar 0,54%. Nah, selanjutnya kita ke beban pokoknya. Beban pokok penjualan dari PT Mustika Ratu ini sebesar 7 juta, penjualannya 90 juta 127.721.712. Nah, mengalami penurunan kembali di tahun 2023, di mana penurunan ini karena adanya pembelian sebuah produknya meningkat. Nah, lalu yang ketiga, beban keuangan yang terjadi. Beban keuangan dari tahun ke tahun memiliki minus atau melonjaknya suatu penjualan di 34,63%. Nah, yang terakhir pajaknya kini turun sebesar 79%, 79,27%. Pajaknya 79,27%. Nah, selanjutnya ada laba tahun berjalannya meningkat. Nah, si laba tahun berjalannya meningkat sebesar 9.976.859.943. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari analisis tren. Perbedaan dari analisis perbandingan tadi, perhitungannya, si analisis tren ini cukup dengan membagi dari tahun 2022 ke 2023 dan dikalikan 100. Semuanya sama dari neraca perbandingan ke laba ruginya. Nah, dimana interpretasinya yaitu dana dibatasi penggunaan akhir tahun 2023 sebesar 92,21% dari akhir tahun 2022. Lalu investasi jangka panjang yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 92,53% dari investasi jangka panjang 2023. Dan aset tak terwujud yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 77,73% dari aset tak terwujud. Nah, yang terakhir modal sahamnya tetap dari tahun 2022 sampai 2023. Begitupun dari laba ruginya, kemungkinan sama. Nah, selanjutnya di analisis common size. Nah, di mana perbedaan perhitungannya dari analisis tren dan analisis perbandingan tadi, di analisis common size ini lebih rumit. Rumitnya, kita harus mengalihkan dengan hasil jumlah aset. Nah, contohnya gini. Kita harus cari tahun 2022 berapa persen. Nah, kita harus membagikan tahun 2022 ini dibagi dengan jumlah aset. Nah, kita langsung membagikan dari hasil 2022 dan jumlah asetnya dibagikan. Lalu dikalikan dengan 100% dan hasilnya 25,50. Sama dengan ke bawahnya juga sama dari neraca perbandingan. Kemungkinan sama semua. Nah, selanjutnya dari laba rugi. Nah, di laba rugi ini cukup berbeda dengan dari neraca perbandingan tadi. Nah, di mana perhitungannya hasil dari semua hasil dari PT Mustika Ratu ini dibagikan dengan penjualan karena ini PT-nya menjual suatu produk. Nah, jadi harus menjual dengan membagikan dengan penjualan bersihnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.